Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, maupun komen. Transformasi geometri yang akan kita bahas adalah translasi. Translasi atau pergeseran merupakan transformasi isometri yang memindahkan semua titik pada suatu bangun yang ditransformasikan sejauh jarak yang sama dan arah yang sama. Ada 3 topik yang akan kita bahas pada transformasi translasi. Yang pertama adalah translasi titik, kemudian translasi kurva, dan yang terakhir adalah komposisi translasi. Nah, misalkan terdapat suatu titik A, yaitu XY, akan ditranslasikan atau digeser sejauh A, B. Nah, di sini di mana titik X digeser sejauh A dan titik Y digeser sejauh B atau berpindah sejauh A, berpindah sejauh B. Maka bayangan yang terbentuk adalah X tambah A, Y tambah B. Nah, inilah dia yang merupakan X aksen, Y aksen. Nah, untuk memahami topik ini lebih lanjut, saya berikan sebuah contoh, yaitu bayangan titik A 8-3 yang ditranslasikan oleh T-42 adalah, nah, di sini kita akan mencari bayangan A atau A aksen. A aksen adalah X aksen, Y aksen. Di mana untuk memperoleh bayangan A atau hasil translasi dari A adalah kita akan menjumlahkan si X yaitu 8, ya, X pada A yaitu 8 terhadap A yaitu minus 4, minus 3 Y pada A tambah 2 yaitu B sama dengan, maka A aksen adalah 8 tambah minus 4 adalah 4, minus 3 tambah 2 adalah minus 1. Nah, inilah yang merupakan bayangan yang diperoleh dari translasi titik A yaitu 8-3 oleh T sama dengan minus 4, 2. Berikutnya, kita akan membahas tentang translasi kurva. Nah, di sini sudah ada soal, jika garis Y sama dengan 3X tambah 2 ditranslasi oleh T13, maka bayangannya adalah, nah, seperti yang sudah kita ketahui di sini, bahwa X aksen adalah X tambah A. Maka dari sini diperoleh bahwa X adalah X aksen kurang A. Oke, sehingga, nah di sini kita sudah mengetahui bahwa A itu adalah 1. Oke, karena T adalah atau translasi atau pergeseran itu sebanyak 1-3. Oke, sebanyak 1 langkah searah sumbu X dan 3 langkah searah sumbu Y. Sehingga terhadap sumbu X pergeserannya sejauh A. Maka di sini X itu adalah X aksen dikurang 1. Nah, kemudian Y aksen itu adalah Y tambah B. Sehingga dari sini diperoleh bahwa Y adalah Y aksen kurang B, di mana pergeseran sejauh B adalah sebesar 3. Maka Y adalah Y aksen kurang 3. Oke. Nah, kita akan menentukan bayangan kurva. Diketahui di sini kurvanya adalah Y sama dengan 3X tambah 2. Maka untuk menentukan Y aksen, oke, untuk menentukan Y aksen atau
bayangan kurva, yaitu Y aksen, maka kita akan mensubstitusikan nilai si X, yaitu X aksen kurang 1, dan si Y sama dengan Y aksen kurang 1 terhadap persamaan garis kita ini. Oke, mari kita substitusikan sehingga diperoleh Y adalah Y aksen kurang 3 sama dengan 3 kali X adalah X aksen kurang 1 ditambah dengan 2. Maka Y aksen kurang 3 sama dengan 3X aksen kurang 3 tambah 2, atau Y aksen adalah 3X aksen kurang 3 tambah 2 tambah 3. Ini berpindah ke arah kanan. Nah, ini habis, maka diperoleh Y aksen adalah 3X aksen tambah 2. Atau bayangan dari si garis Y sama dengan 3X tambah 2. Oke, bayangannya adalah Y sama dengan 3X tambah 2. Berikutnya, kita akan membahas tentang komposisi translasi. Jika T1, T1 ini adalah translasi pertama, dilanjutkan dengan T2. T2 ini adalah translasi kedua. Maka komposisi dari translasi ini dituliskan dengan T2 nokta T1 atau T1 dilanjutkan dengan T2. Di mana jika T1 kita misalkan sebagai A, B, dan T2 kita misalkan sebagai C, D, maka T2 noktah T1 adalah A tambah C dan B tambah D. Nah, diberikan contoh. Bayangan titik A41 ditranslasi oleh T23 dilanjutkan dengan T51 adalah, nah, seandainya kita misalkan ini adalah T1 dan ini adalah T2, maka yang akan pertama kita kerjakan terlebih dahulu adalah T2 komposisi T1. Komposisi T1 dilanjutkan dengan T2 atau T2 noktah T1, yaitu kita jumlahkan elemen yang bersesuaian dari matriks T2 dan T1, yaitu 2 tambah 5, kemudian 1 tambah 3. Maka T2 noktah T1 adalah 7, 4. Nah, kemudian kita akan menentukan A aksen. Ya, A aksen itu adalah bayangan dari titik A yang ditranslasi oleh T2 noktah T1, yaitu A aksen adalah X, yaitu 4, ditambahkan dengan A, yaitu 7, Y, yaitu 1, ditambahkan dengan B, yaitu 4. Maka A aksen adalah 11,5. Contoh yang kedua mengenai komposisi translasi. Nah, di sini kita akan menentukan bayangan Y. Y ini adalah suatu kurva atau garis di mana Y sama dengan 2X kurang 5 oleh translasi T1 yaitu 21 yang diteruskan oleh T2 yaitu 35. Nah, yang pertama kita akan menentukan X aksen maupun Y aksen. Oke, langsung aja ya. Di mana X aksen, Y aksen itu adalah X, yaitu tidak diketahui. Oke, X ditambahkan dengan penjumlahan dari pergeseran terhadap sumbu X oleh T1 yang diteruskan oleh T2, yaitu 2 tambah 3, 5. Kemudian Y aksen adalah Y ditambah pergeseran terhadap sumbu Y oleh T1 yaitu 1
diteruskan oleh T2 yaitu 5, maka kita jumlahkan 1 tambah 5 yaitu 6. Maka dari sini diperoleh bahwa X itu adalah X aksen kurang 5 dan Y itu adalah Y aksen kurang 6. Nah, X dan Y ini akan kita substitusi ke persamaan garis Y sama dengan 2X kurang 5 yang nanti tujuannya adalah untuk memperoleh bayangan si Y, bayangan kurva ya. Mari kita kerjakan. Yaitu Y kita ganti menjadi ini. Ya. Sehingga Y yaitu Y aksen kurang 6 sama dengan 2 kali X kita ganti menjadi ini. X aksen kurang 5. Dikurang 5. Oke. Maka Y aksen adalah, nanti ini kita pindahkan ke kanan ya. 2X aksen kurang 10. 6 pindah ke kanan. Maka ini nanti jadi minus 5 tambah 6. Menjadi tambah 1 ya. Karena kan kalau minus 6 pindah ke kanan itu menjadi positif 6. Minus 5 tambah 6 itu menjadi 1. Sehingga Y aksen adalah 2X aksen kurang 9. Nah, sehingga bayangan yang diperoleh adalah, maka bayangannya adalah Y sama dengan 2X kurang 9. Oke, jadi seperti inilah topik translasi. Terdapat 3 topik yang akan kita bahas, yang telah kita bahas, yaitu translasi titik, translasi kurva, dan komposisi translasi. Sekali lagi, translasi itu adalah pergeseran searah sumbu X maupun searah sumbu Y pada koordinat kartesius. Topik kita berikutnya adalah transformasi geometri rotasi. Rotasi atau perputaran sebuah titik atau bangun datar merupakan transformasi isometri yang ditentukan oleh 3 unsur penting. Yang pertama adalah pusat. Nah, di sini telah dibagi 2 kasus. Yang pertama pusatnya adalah 00 dan kemudian adalah pusatnya AB. Oke, itu unsur pertama. Unsur kedua adalah besar sudut rotasi. Oke, di sini kita misalkan sebesar theta. Dan yang ketiga adalah arah sudut rotasi. Oke. Nah, arah sudut rotasi ini adalah sesuai dengan perputaran arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, jika perputarannya adalah berlawanan arah jarum jam, maka rotasinya bernilai positif. Akan tetapi, jika perputarannya searah jarum jam, oke, maka rotasinya bernilai negatif. Nah, di sini sudah diberikan suatu matriks, perkalian matriks untuk menentukan bayangan yang terbentuk dari suatu rotasi dengan pusat 00 terhadap sudut theta. Oke, di sini matriksnya adalah cos theta min sin theta, sin theta cos theta. Nah, jika pusatnya adalah AB, maka perkalian matriks untuk menentukan bayangan dari rotasi yang terbentuk adalah seperti ini. Oke, untuk memantapkan penggunaan rumus ini akan saya berikan sebuah contoh. Nah, ini dia contohnya. Jika titik 24 dirotasikan pada titik O00, nah ini dia pusatnya, sejauh 30 derajat, maka sudutnya adalah 30 derajat, maka hasilnya adalah, nah, oke, kita akan menentukan bayangan yang terbentuk dari rotasi titik ini. Langsung kita gunakan saja rumusnya. Maka X aksen Y aksen adalah cos theta. Kita tuliskan dulu ya. Cos theta, theta adalah 30 derajat, min sin 30 derajat. Oke, kemudian sin 30 derajat cos 30 derajat dikalikan terhadap, nah, titik yang akan ditentukan nilai rotasinya yaitu 24. Nah, ini sama dengan cos 30 adalah setengah akar 3, sin 30 adalah setengah, maka kita tuliskan di sini min setengah. Selanjutnya sin 30 adalah setengah,
Cos 30 adalah setengah akar 3 dikali dengan 24. Mari kita kalikan. Setengah akar 3 dikali 2 adalah akar 3. Min setengah dikali 4 adalah min 2. Oke, baris kedua sekarang. Setengah dikali 2 adalah 1. Setengah akar 3 dikali 4 adalah 2 akar 3. Maka dari sini diperoleh bahwa X aksen adalah akar 3 kurang 2 dan Y aksen adalah 1 tambah 2 akar 3. Sehingga bayangan dari titik 24 adalah titik akar 3 kurang 2, 1 ditambah 2 akar 3. Contoh berikutnya. Garis Y 2X tambah 1 dirotasikan pada pusat O00 sejauh 90 derajat. Maka bayangan yang terbentuk adalah, oke, mari kita bahas. Yang pertama yang akan kita tentukan adalah X aksen dan Y aksennya. Oke, seperti ini dulu. Ini dulu yang kita tentukan. Maka X aksen, Y aksen sama dengan cos theta. Theta di sini adalah 90 derajat. Kita tuliskan cos 90 min sin 90, kemudian sin 90 dan cos 90 dikalikan terhadap XY. Oke, sama dengan cos 90 itu adalah 0, min 90 adalah min 1, sin 90 adalah 1, cos 90 adalah 0 dikalikan terhadap XY, maka diperoleh 0 kali X adalah 0, min 1 kali Y adalah min Y. Oke, kemudian 1 kali X adalah X ditambah dengan 0 kali Y adalah 0. Nah, dari sini kita peroleh bahwa X aksen adalah minus Y, sehingga Y adalah min X aksen. Nah, berikutnya. Oke, berikutnya dari persamaan kedua, Y aksen adalah X. Maka dari sini kita peroleh bahwa X itu adalah Y aksen. Nah, kedua persamaan ini akan kita substitusikan kepada persamaan garis Y sama dengan 2X tambah 1. Oke, di mana Y adalah min X aksen. Kemudian 2 kali X adalah Y aksen tambah 1. Oke, selanjutnya kita ini menjadi min X aksen, kemudian 2Y aksen tambah 1, maka diperoleh min X aksen kurang 1 sama dengan 2Y aksen. Oke, atau Y aksen sama dengan semua ruas dibagi 2, diperoleh min X aksen per 2 dikurang setengah. Oke ya, sehingga bayangan si garis Y sama dengan 2X tambah 1, bayangannya adalah ini dia, maka Y aksen sama dengan minus setengah X aksen kurang setengah. Inilah dia jawaban dari pertanyaan yang kedua ini, di mana bayangan Y 2X tambah 1 adalah min setengah X kurang setengah. Berikutnya, di sini sudah terdapat contoh untuk bayangan titik A karena rotasi dengan pusat 46 sejauh 90 derajat adalah, nah contoh ini membahas topik yang kedua tentang rotasi, di mana pusatnya di sini tidak lagi 00 tetapi AB. Oke,
Pada dasarnya cara mengerjakannya sama dengan yang pertama tadi. Nah, yang terlebih dahulu kita tentukan di sini adalah X aksen, Y aksen dengan menggunakan rumus ini. Langsung kita masukkan saja ke sini, yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos theta, yaitu tetanya itu adalah 90 derajat, maka di sini kita tuliskan cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90 dikalikan terhadap X itu adalah titik A, yaitu 2, dikurangkan dengan pusat, yaitu 4, kemudian Y 4 dikurangkan terhadap 6, ya, Y pada pusat. Nah, ditambahkan dengan pusat itu sendiri, yaitu 4, 6. Ini sama saja dengan cos 90 adalah 0, min sin 90 adalah min 1, sin 90 adalah 1, cos 90 adalah 0. 2 kurang 4 adalah minus 2, 4 kurang 6 adalah minus 2, ditambah dengan 4, 6. Sama dengan 0 kali minus 2 adalah minus 2, minus 1 kali minus 2 adalah 2. 1 kali minus 2 adalah minus 2, ditambah dengan 0 kali minus 2 adalah 0, maka jawaban di sini adalah minus 2. Ya, ditambahkan dengan 46, maka hasilnya adalah 64. Oke, sehingga berdasarkan ini diperoleh A aksen, yaitu X aksen, Y aksen itu adalah 64. Contoh yang kedua, rotasi yang terbentuk karena pusat AB sejauh sudut theta. Nah, di sini sudah ada, yaitu pada parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 2 yang dirotasikan pada pusat 15 sejauh min 90 derajat. Oke, kita lihat di sini sudutnya adalah searah jarum jam bernilai minus 90 derajat. Oke, searah jarum jam. Maka kita akan menentukan bayangannya dengan cara mirip dengan nomor 1. Kita tentukan dulu X aksen, Y aksen. Oke, cos theta, theta di sini kita ubah menjadi min 90. Ya, kita tuliskan di sini cos min 90 min sin min 90. Ya, kemudian sin min 90 cos min 90 dikalikan dengan X kurang A. X nya adalah yang akan kita cari, jadi tetap X dikurang dengan A itu, yaitu 1, kemudian di sini Y kurang B 5 ditambahkan dengan 1, 5. Ya, nah diperoleh cos min 90 itu adalah 0, ya. Sin min 90 itu adalah min 1 dikali min 1 sama dengan 1. Saya ulangi ya. Sin min 90 itu adalah min sin 90, sehingga min sin 90 menjadi sin 90, dengan kata lain nilainya adalah 1. Selanjutnya, sin min 90 menjadi min sin 90, yaitu min 1. Oke, sedangkan cos min 90 adalah 0. Dikalikan terhadap X kurang 1, Y kurang 5, tambah 1, 5. Sama dengan 0 kali X kurang 1 adalah 0, 1 kali Y min 5 adalah Y kurang 5. Kemudian min 1 kali X kurang 1 adalah 1 kurang X, sedangkan 0 kali Y kurang 5 adalah 0, sehingga elemen baris kedua ini tetap 1 kurang 5 saja. Ditambahkan dengan 1, 5. Oke. Dari sini kita peroleh bahwa pada baris pertama, yaitu X aksen itu adalah Y kurang 5 tambah 1. Ya,
Y kurang 5 tambah 1 sama dengan Y kurang 4. Nah, atau dengan kata lain bahwa Y itu adalah X aksen tambah 4. Ini yang pertama. Ya. Tadi saya ulangi, X aksen itu adalah Y kurang 5 tambah 1 menjadi Y kurang 4. Maka Y adalah min 4 pindah ke kiri, X aksen tambah 4. Nah, gitu. Nah, yang kedua, bahwa Y aksen adalah 1 kurang X tambah 5. 1 kurang X tambah 5, atau dengan kata lain 6 kurang X. Nah, dari sini diperoleh bahwa X adalah X pindah ke kanan, nanti Y aksen pindah ke kiri, menjadi 6 kurang Y aksen. Kedua persamaan ini, Y dan X, akan kita substitusikan pada kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 2. Sehingga Y kita ubah menjadi X aksen tambah 4. Sama dengan, buka kurung, X kita ubah menjadi 6 kurang Y aksen kuadrat tambah 2. Nah, maka X aksen 2 pindah ke kiri, sehingga ini nanti jadi tambah 2. Sama dengan, kita kuadratkan ini, ya, kita kuadratkan, diperoleh, ini tadi udah pindah ya ke kiri ya. Kita tinggal mengolah ini, diperoleh 36 kurang 12 Y aksen tambah Y aksen kuadrat. Oke, dengan kata lain, X aksen adalah 2 pindah ke kanan, menjadi 36 kurang 2 adalah 34 kurang 12 Y aksen tambah Y aksen kuadrat. Oke, jadi kesimpulannya adalah bayangan dari Y sama dengan X kuadrat tambah 2. Oke, bayangannya adalah X sama dengan Y kuadrat dikurang 12Y ditambah 34. Nah, inilah dia bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 2. Ini dia bayangannya. Topik kita yang terakhir untuk transformasi geometri bagian pertama adalah dilatasi. Dilatasi atau perkalian merupakan transformasi yang mengubah ukuran dari suatu bangun, yaitu menjadi lebih besar maupun lebih kecil. Oke. Jadi, pada dilatasi terdapat titik dilatasi dan faktor dilatasi. Nah, di sini sudah terdapat dilatasi titik A dengan pusat 00 dan faktor skala K, dan juga suatu dilatasi titik A pada pusat AB dan dengan faktor skalar K. Oke, jadi yang membedakan kedua kasus kiri dan kanan ini adalah pusatnya di sini 00 dan di sini AB. Nah, untuk menentukan bayangan titik yang terbentuk dengan dilatasi pada pusat 00, oke, bayangan yang terbentuk untuk titik A, yaitu A aksen adalah X aksen, Y aksen, itu adalah faktor skala K, ini dia matriksnya. Baris pertama itu adalah K0, baris kedua adalah 0K, dikalikan dengan titik itu, titik si A itu, yaitu XY. Nah, inilah dia matriks yang akan kita pakai, perkalian matriks yang akan kita pakai untuk menentukan bayangan X aksen, Y aksen pada dilatasi dengan pusat 00 dan faktor skala K. Nah, bagaimana dengan pusatnya AB? Oke, rumusnya agak mirip dengan yang sebelah kiri ini. Kita tuliskan dulu.
Nah, perbedaannya adalah pada perkalian terhadap XY di sini tidak hanya XY saja. Oke, karena di sini sudah terjadi perubahan pada X-nya, yaitu X kurangkan dengan A dan Y dikurangkan dengan B. Kemudian nanti dijumlahkan dengan A, B. Jadi jadi rumusnya agak mirip dengan rotasi ya. Oke, untuk memantapkan rumus ini, penggunaan rumusnya, saya akan memberikan contoh. Nah, ini dia contohnya. Oke, nah di sini kita akan menentukan bayangan titik 5. Oke, di sini juga bayangan titik 5. Tapi di sebelah kiri ini karena dilatasi dengan pusat 00 dengan faktor skala 3. Sedangkan ini karena pusat 12 dengan faktor skala 3. Oke, mari kita gunakan rumus yang telah tertuang di atas ini. Kita kerjakan bagian sebelah kiri dulu, ya. Nah, kita akan menentukan X aksen dan Y aksennya. Nah, K atau faktor skala K itu adalah 3. Maka kita tuliskan dulu matriksnya. Dikalikan terhadap XY itu adalah 54. Sama dengan, mari kita kalikan, 3 kali 5 adalah 15, ditambah dengan 0 kali 4 adalah 0, maka untuk baris 1 kita tuliskan 15. Kemudian untuk baris kedua, 0 kali 5 adalah 0, 3 kali 4 adalah 12, maka jika dijumlahkan hasilnya 12. Sehingga diperoleh titik A adalah, tadi titik A nya adalah 54. Oke, kita anggaplah ini titik A. Maka A aksennya adalah titik 15, 12. Nah, sekarang kita selesaikan contoh soal sebelah kanan ini. Oke, mari kita tuliskan dulu rumusnya. Di mana X aksen Y aksen itu adalah K-nya 3, 0, 0, 3 dikalikan dengan X-nya adalah 5 dikurangkan terhadap A itu adalah 1. Ya. Kemudian Y-nya adalah 4 dikurangkan terhadap pusatnya. Tadi untuk Y-nya adalah 2. Oke, ditambah dengan AB 12 sama dengan, oke, 30 kita tuliskan dulu ya. 5 kurang 1 adalah 4. 4 kurang 2 adalah 2 ditambah dengan 12. Oke, sama dengan kita tulis di sini. 3 kali 4 adalah 12 ditambah 0 kali 2 adalah 0, maka baris pertama adalah 12. 0 kali 4 adalah 0 ditambah 3 kali 2 adalah 6, maka 0 tambah 6 adalah 6 untuk baris kedua. Ditambah dengan 12 sama dengan 12 tambah 1 adalah 13, 6 tambah 2 adalah 12. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa X aksen bernilai 13, sedangkan Y aksen bernilai 12. Dengan kata lain, bayangan titik 54, oke, kita misalkan titiknya adalah titik B, maka B aksen adalah titik 13, 12. Nah, contoh berikutnya di sini sudah saya tuliskan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah yang sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, di sini telah tertulis bahwa terdapat suatu lingkaran dengan persamaan sebagai berikut. Ini dia persamaannya. Akan didilatasikan dengan pusat 00 dan dengan faktor skala 2. Oke, maka bayangan yang terbentuk adalah, nah yang pertama sekali, mari kita masukkan dulu ke dalam rumus. Oke, untuk menentukan persamaan bayangan, yaitu X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen adalah faktor skalanya 2 dikalikan terhadap XY, maka dari sini nanti akan diperoleh 2 kali X adalah 2X, 2Y. Nah, sehingga X aksen itu adalah 2X. Ya. X aksen adalah 2X. Maka X sama dengan setengah X aksen. Sama halnya dengan Y. Aksen itu adalah 2Y, maka Y itu adalah setengah Y aksen. Nah, kedua persamaan ini akan kita substitusikan ke persamaan lingkaran ini,
untuk memperoleh bayangannya. Ya, mari kita kerjakan. Kita akan mengubah si X menjadi setengah X aksen, sehingga setengah X aksen kuadrat, langsung aja ya, ditambahkan dengan Y, kita ubah menjadi setengah Y aksen kuadrat, dikurang 2 kali X itu adalah setengah X aksen dikurang 3 sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Setengah X aksen kuadrat menjadi 1/4 X aksen dikuadratkan ditambah dengan 1/4 Y aksen dikuadratkan dikurangkan dengan, ini habis ya, menjadi X aksen dikurang 3 sama dengan 0. Oke, kemudian kedua ruas dikalikan dengan 4, maka diperoleh X aksen kuadrat tambah Y aksen kuadrat kurang 4 X aksen kurang 12 sama dengan 0. Oke, sehingga bayangan yang terbentuk oleh dilatasi pusat 00 dengan faktor skala 2 yaitu ini, X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang 12 sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan membahas contoh yang kedua yang di sebelah kanan. Di sini pusatnya 21 dengan faktor skala 3. Oke, kita tentukan terlebih dahulu X aksen maupun Y aksen terbentuk dengan faktor skala 3. Oke, di sini X dikurangkan terhadap 2 dan Y dikurangkan terhadap 1 ditambah 21. Oke, demikian ya. Maka diperoleh, kita kalikan dulu ini ke sini. Nanti di sini 3 kali X kurang 2 tambah 0 kali ini, maka diperoleh 3X kurang 6. Nah, berikutnya 0 kali X kurang 2 adalah 0. 3 kali Y kurang 1 menjadi 3Y kurang 3. Sama dengan, mari kita jumlahkan. 3X kurang 6 tambah 2 adalah 3X kurang 4. Kemudian 3Y kurang 3 tambah 1 menjadi 3Y kurang 2. Oke ya. Nah, kita akan dari sini kita peroleh persamaan matriks yang pertama adalah X aksen itu sama dengan 3X kurang 4. Maka diperoleh X itu adalah, nah X aksennya nanti ditambahkan dengan 4 bagi 3 gitu ya. Oke, X aksen tambah 4 sama dengan 3X, maka X sama dengan X aksen tambah 4/3. Oke, selanjutnya Y aksen adalah 3Y kurang 2. Maka Y aksen tambah 2 sama dengan 3Y. Dari sini diperoleh bahwa Y itu adalah Y aksen tambah 2/3. Nah, X dan Y yang kita peroleh dari hasil olahan persamaan ini akan kita substitusikan ke garis Y sama dengan X tambah 2 untuk memperoleh hasil dilatasinya. Oke, mari kita kerjakan. Yaitu Y akan kita ubah menjadi ini. Y aksen tambah 2/3 sama dengan. Kemudian X akan kita ubah menjadi ini. X aksen tambah 4/3 tambah 2. Oke. Semua ruas dikalikan dengan 3 diperoleh Y aksen tambah 2 sama dengan X aksen tambah 4 kali 3 terhadap 2 menjadi 6. Oke, maka Y aksen sama dengan X aksen 4 tambah 6 10 kurang 2 8. Nah, inilah dia bayangannya. Bayangan dari si Y tambah 2 adalah Y sama dengan X tambah 8. Oke, demikianlah penjelasan saya mengenai transformasi geometri. Tadi yang pertama kita telah membahas tentang translasi, kemudian dilanjutkan dengan rotasi dan dilatasi. Nah, inilah dia transformasi geometri bagian pertama,
berikutnya nanti kita akan membahas transformasi geometri bagian kedua, yaitu tentang refleksi. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Jangan lupa subscribe, like, share, maupun komen. Bye-bye.